ada grafik VT, di pertanyaannya berdasarkan grafik tersebut, percepatan sepeda motor dan jarak yang ditempuh oleh Angga selama 10 sekon. Baik, saya tulis semuanya dulu, rumus-rumus pada persamaan GLBB. Yang pertama, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. Yang ketiga, VT sama dengan V0 ditambah AT. Atau yang ketiga ini bisa kita tulis A sama dengan VT minus V0 dibagi T. Nah, kamu lihat. Di sini yang ditanya pertama percepatan. Yang kedua jarak. Percepatan ini kamu bisa gunakan yang persamaan ini. Persamaan ini. Ya, kita hitung. A sama dengan VT minus V0 dibagi T. Karena grafiknya ke sana, ini ya, maka VT-nya 25, V0-nya 5, T-nya 10. Berarti A sama dengan VT, VT-nya 25, V0-nya 5, dibagi T-nya 10. Ini T-nya. 25 kurangi 5, 20. 20 dibagi 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua, dicari jarak. Jarak. Kamu mencari jarak. Berarti kamu bisa pakai yang pertama atau yang kedua. Coba kita pakai yang pertama. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya berapa V0? 5. T-nya mana T? T 10 ditambah setengah kali A hanya 2 kali T kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 50 ditambah coret-coret 10 kuadrat 100 sama dengan 150 meter. Sehingga untuk soal ini, soal nomor 4, jawabannya C. Ada yang benar? Banyak ya? Nah, anak sekalian, kamu juga bisa menggunakan persamaan yang dulu saya sampaikan. Bahwa mencari jarak itu sama dengan mencari luas. Nah, mencari luas ini nih. Cari. Ini kan luas trapesium. Trapesium, berarti luasnya setengah kali jumlah sisi sejajar, setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tingginya. Ini tingginya 25, coba setengah kali jumlah sisi sejajar, berarti 5 ditambah 25. 5 tambah 25, 50. Ya, 50 kali tingginya berapa itu nanti coba kamu cari pakai rumus luas trapesium.
Gitu ya. Ini untuk soal nomor 4. Saya screenshot dulu. Selanjutnya kita masuk ke nomor berikutnya. Nomor 5. Nomor 5. Sebuah bus bergerak mendekati lampu rambu lalu lintas. Sebuah bus bergerak mendekati lampu lalu lintas dan menempuh jarak 75 meter. Berarti S-nya sama dengan 75. S-nya sama dengan 75 meter selama selang waktu T sama dengan 5 sekon. Sebelum berhenti. Jika penambatan bus tetap, kecepatan bus saat mendekati lampu rambu lalu lintas. Berarti VT. Ada yang sudah ketemu? Jawabannya apa? Jadi ada lampu-lampu lalu lintas, katakanlah lampunya di sini, menempuh jarak 75 meter selama 5 sekon sebelum berhenti. Lampu lintas dan menempuh jarak 75 meter selama 5 sekon. 75 meter. Ini 75 meter. Kemudian di sini berhenti. Nanti di sini VT-nya sama dengan 0. Nah, V0-nya yang kita cari. Oke. Nah, di sini kita pakai rumus yang tadi. Yang pertama, saya tulis dulu, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Yang ketiga, VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, di sini S-nya ada, V0-nya dicari, T-nya ada, T-nya ada, T-nya ada ya, T-nya ada. Kemudian berarti T1, yang kedua ini S-nya 75, VT-nya 0. Kita bisa pakai rumus yang gabungan. Bisa pakai 1-3 atau 2-3. Tapi coba kita pakai persamaan yang ketiga dulu untuk mencari A dulu. Di A berarti kan sama dengan VT minus V0 dibagi T. VT-nya sama dengan 0. V0-nya dicari dibagi T. T-nya 5. Berarti sama dengan minus V0 per 5. A-nya minus V0 per 5. Nah, ini kita masukkan ke nomor ini. Ke nomor 2. Dicoba ya. Bisa ke nomor 2 atau nomor 1. Kita coba di nomor 2. Di nomor 2, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, VT-nya dimasukkan 0 kuadrat sama dengan V0-nya dicari. V0-nya kuadrat belum diketahui, tambah 2 kali A. A-nya V0 bagi 5, minus. Minus V0 per 5 dikali S. S-nya 75.
kita susun ulang. Sama 0 sama dengan V0 kuadrat plus kali min jadi min 2 kali 5 dengan 75 dicoret 15 2 kali 15 V0. Nah, kemudian minnya pindah ke sana. 30 V0 sama dengan V0 kuadrat. Ini dicoret. Sehingga 30 sama dengan V0 atau V0-nya sama dengan 30 meter per sekon. Jawabannya C. Jawabannya C ya. Saya print screen, saya taruh di sana. Jadi bisa kamu cek pembahasannya. Baik, lanjut. Kita masuk ke nomor 6. Grafik bus angkutan umum digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Bagian grafik yang menunjukkan bus angkutan umum bergerak lurus diperlambat. Kita buat grafiknya dulu. Kita buat grafiknya, ini ke sana, mendatar, turun, mendatar, dan turun lagi. Ini V, ini T. Ingat-ingat nih, kalau ini naik karena ini V, ini V kelajuan atau kecepatan, ini T waktu, maka nanti ketika dia naik, maka dia akan GLBB. Dipercepat plus. Ini mendatar GLB, gerak lurus beraturan. Kalau ini GLBB diperlambat. Kalau ini GLBB dipercepat karena naik. Yang ini GLBB diperlambat. Berarti yang menunjukkan bus angkutan umum bergerak lurus diperlambat adalah yang ini. Ini adalah R. Ini R. Kemudian yang ini T. R dan T. Jawabannya D. Baik, lanjut nomor 7. Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan berikut yang tidak benar. Nah, nomor 7 ini seperti yang tadi ya, kita gambar dulu. Kita gambar grafiknya. Ke atas, mendatar, naik, turun. Ini 10, ini 7, yang ini 5, yang ini 2, ini 0, ini 4, puncaknya 6. Ditanya yang tidak benar, yang salah berarti, yang A. Pada selang waktu 0,2 sekon, mobil bergerak lurus dipercepat beraturan. Ya, karena ini naik, berarti ini bergerak lurus berubah beraturan. GLBB. Berarti benar. Nomor 2,
pada selang waktu 2-5 sekon, mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Betul ya, karena ini GLB. C, pada selang waktu 5-7 sekon, 5-7 sekon, berarti ini, percepatan mobil 1 meter per sekon kuadrat. Oke, kita hitung. A sama dengan VT, VT-nya 6, V0-nya 4, dibagi 2. Oke, 2 dibagi 2, 1 meter per sekon kuadrat. Oke, benar nomor C. Sekarang yang D, pada selang waktu, pada detik ke-10, mobil berhenti. Ya, benar, karena dia di sini. Terakhir, pada selang waktu 7-10 sekon, mobil bergerak dipercepat beraturan. 7-10, salah ya. Yang ini 7-10, GLBB diperlambat. Berarti nomor 7, jawabannya DLE. Baik, ke nomor 8, nomor terakhir. Nah, nomor terakhir ini yang sebenarnya inti pembahasan kita hari ini untuk gerak vertikal ke atas. Baik. Nah, sekalian, kamu sudah punya 3 rumus. Yang pertama, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Yang ketiga, VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, 3 persamaan ini berlaku untuk gerak lurus berubah beraturan yang horizontal, mendatar. Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan vertikal, semuanya sama, hanya kalau muncul huruf S, jarak itu diganti H, tinggi. Kalau muncul A, percepatan diganti G, dikhususkan ke percepatan gravitasi. Sudah, tinggal dimasukkan saja. Nanti plusnya bisa plus minus ya. Jadi kamu akan menjumpai persamaan baru, H sama dengan V0T plus minus. Ikuti ini, tak bilang plus saja. Setengah GT kuadrat. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2. Ketika muncul A diganti G. Ketika muncul S diganti H. Kemudian yang ketiga, VT sama dengan V0 plus GT. Nah, ini ya. Ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 8. Oke, nomor 8. Sebuah jeruk dilempar vertikal ke atas. Ternyata dalam waktu 3 sekon kembali ke tangan pelempar. 3 sekon. Kecepatan awal buah jeruk. Ya, kita buat saja gambarnya dulu. Ini dilempar ke atas, kemudian balik lagi. Dari bawah ke atas, kemudian ke bawah lagi, itu 3 sekon. Berarti sampai ke atasnya, itu separuhnya. 1,5 sekon. G-nya 9,8. Atau kita genapkan saja ya, 10, biar mudah. Langsung dimasukkan yang ditanya kecepatan awal. Kecepatan awal, kita pakai persamaan yang ketiga ini. Nah, yang perlu diperhatikan untuk GLBB yang vertikal, itu kecepatan di titik tertinggi sama dengan 0.
Berarti dalam persoalan ini, VT-nya, VT di sini sama dengan 0. VT-nya sama dengan 0. Ini di sini ada V0. Kemudian G-nya sama dengan 10. Kita mencari T. Yuk kita hitung. VT sama dengan V0 ditambah GT. VT-nya 0. V0-nya dicari. Nah, kalau gerakan itu ke atas, maka ini tandanya minus semua. Minus GT. G kali T. T-nya 1,5. Balik. G-nya 10 ya. G-nya 10. Ingat, kalau gerakannya ke atas, tandanya minus semua. G-nya 10. Berarti 0 sama dengan V0 dikurangi 10 kali 1,5, 15. Berarti V0 sama dengan 15 meter per sekon. Jawabannya D. Jawabannya D. Itu jawaban untuk 5 soal yang sudah saya sampaikan. Jadi ada 5 buah soal. Jadi silakan kamu pelajari masing-masing. Anak sekalian, soal-soal yang saya berikan itu beberapa sudah saya bahas. Silakan nanti kamu dibuka di channel YouTube. Di YouTube kamu klik kamu masuk ke mana? Kamu masuk ke YouTube. Ini saya contohkan. Di YouTube, kemudian kamu klikkan di situ, di search engine-nya Heri Priyanto. Kecil semua. Dicari, nah ini nanti kamu klik. Nah, kemudian kamu pilih mana soal-soal yang kamu kira sulit. Ini ada beberapa nih, ada soal-soal yang sudah saya sampaikan, nanti tinggal ketika kamu perlu untuk membahas ulang, silakan dibuka saja nomor berapa, kemudian diklik. Itu ya. Tinggal milih seperti nomor mana? 41. 41 sudah saya bahas. Nah, nanti kalau misalnya ada soal yang kamu anggap sulit, kamu bisa WA ke saya. Nanti saya bahas, saya buatkan tutorialnya, cara mengerjakannya, kemudian nanti akan saya upload di sini, supaya teman-teman kamu yang lain juga bisa mengikuti. Karena sekalian itu akhir dari pertemuan kita di pengenalan untuk gerak lurus berubah beraturan yang gerak vertikal. Di sana ada persamaan-persamaan, seperti persamaan GLBP yang horizontal, ada 3. Nanti setiap muncul S, kamu ganti H, setiap muncul A, percepatan, kamu ganti G. Kalau gerakannya vertikal ke atas, maka tandanya negatif semua. Tapi kalau turun, tandanya tetap positif. Baik, itu resume untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada 2 teman kita yang izin karena sakit. Semoga cepat sembuh. Mohon maaf untuk semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.